Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Andi Valorisya. With my name is 23050 and I'll try to be a consecutive interpreter and try my best for Miss Priyanka Chopra. So let's begin. Here's Priyanka. Inilah Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Selamat siang semuanya. Saya akan menaruhnya di sini saja. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya. Ini adalah Ava dan dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. Usia di mana seharusnya seorang gadis menikmati masa muda mereka dan kebahagiaan muda mereka. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers. Dan namun di usia yang masih sangat muda ini, dia bisa menjadi suara bagi teman-temannya. An advocate for young girls and women around the world. Dan menjadi advokat bagi gadis-gadis muda dan wanita-wanita di seluruh dunia. Who may not have the opportunities that us sitting over here have. Yang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti kita yang sedang duduk di sini. So receiving this honor from a hero like her, jadi menerima penghargaan ini dari pahlawan seperti dia makes this so much more exceptional. So membuat ini menjadi sangat istimewa. Jadi terima kasih. Good afternoon and thank you and wow. Selamat siang. Terima kasih dan wow. I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with Saya merasa istimewa dan terhormat untuk bisa berbagi pada sore hari ini. all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Dengan kalian semua dan wanita-wanita yang hebat pada hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian satu persatu. Octavia, Michelle, Kelly, Patty, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan all 50 women that have been included in the impact report. Dan semua 50 wanita yang sudah dimasukkan pada dampak laporan ini. Your achievements not just inspire me, but Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, also so many others to tetapi juga banyak orang lainnya work harder, to be better, and to make a dent untuk bekerja lebih keras, menjadi lebih baik, dan membuat perubahan wherever we can. So I'm dimanapun kita bisa. very, very proud to be standing alongside of you. Jadi saya sangat bangga untuk bisa
berdiri di hadapan kalian semua. Berdiri bersama kalian. Berdiri bersama kalian, I'm sorry. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, Jadi dalam hidup ada sebuah momen-momen di mana kita berhenti dan bertanya kepada diri kita sendiri, how did I get here? bagaimana saya bisa sampai di sini? Like, why am I standing here? Dan mengapa saya berdiri di sini? Well, this is definitely one of those moments for me. Dan ini pasti salah satu momen tersebut bagi saya. And I find myself going back to the beginning. Saya menemukan diri saya kembali ke awal, Back to my roots, kembali ke dasar saya, kembali ke akar saya. I was born to incredible parents. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Amazing parents who served as doctors in the Indian Army. Orang tua hebat yang bertugas sebagai dokter di Angkatan Udara India. I was the firstborn. Saya adalah anak pertama. And as far back as I can remember, I made my Dan sejauh yang saya ingat, saya membuat parents very proud and happy. orang tua saya bangga dan bahagia 99% of the time. 99% dari waktu tersebut. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Sedikit berlebihan dengan pencapaian pribadi saya dari waktu ke waktu. My brother was born a few years later, and Adik laki-laki saya lahir pada tahun-tahun berikutnya. even then, Dan bahkan saat itu, nothing changed for me. tidak ada yang berubah pada diri saya. We were both given equal opportunities, and I Kami berdua diberikan kesempatan yang sama. want to emphasize this. I want to really Dan saya ingin menekankan ini emphasize this for you because I don't dan saya ingin menekankan kepada kalian karena think a lot of people might understand that saya tidak yakin bahwa setiap orang equal might seem very normal. kesetaraan mungkin terlihat normal, But where I come from, India, tetapi di tempat saya berasal, India, and a lot of developing countries around the world, dan banyak negara berkembang di seluruh dunia, more often than not, lebih sering daripada tidak. this is an exception. Ini adalah pengecualian. It's actually a privilege. Ini sebenarnya adalah hak yang istimewa. Ini sebenarnya hak yang istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very, very young age. Pengalaman pertama saya yang mencolok tentang anak perempuan dan anak laki-laki. I grew up in a middle-class family Saya tumbuh di keluarga kelas menengah with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother dengan orang tua saya yang sangat dermawan dan terus-menerus mengikatkan saya dan adik saya how lucky we were and how giving back to those who were less betapa beruntungnya kami fortunate was not a choice. It was a
way of life. Itu adalah cara hidup. Simple. Sederhana. I was 7 or 8 years old when my parents Saya berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya started taking me on these visits in a traveling clinic. membawa saya dalam kunjungan klinik keliling komunitas To developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. dan desa-desa sekitar kota itu yang bernama Bareilly. We were packed into this ambulance and Kami dimasukkan ke dalam ambulans ini. my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Dan orang tua saya akan memberikan perawatan medis secara gratis bagi yang tidak bisa membayarnya. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Tugas saya ketika saya berusia 8 tahun adalah sebagai asisten farmasi, asisten apoteker. So I would count all the medicines, put Jadi saya akan menghitung obat, them in an envelope and give memasukkan ke dalam amplop, it out to patients. And dan memberikannya kepada pasien. I really took my job very seriously. Dan saya sangat serius dengan pekerjaan saya. Very seriously. Sangat serius. But the more I went on these expeditions, Tetapi semakin sering saya menjalani ekspedisi ini, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl. semakin saya memperhatikan hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, Or a man from a woman. atau seorang pria dan wanita. For example, Misalnya, girls were pulled out of school when they hit puberty anak perempuan dikeluarkan dari sekolah ketika pada masa pubertas because they were considered ready for marriage and babies. karena dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi. That's 12 and 13. Itu pada usia 12 dan 13 tahun. While boys still enjoyed their childhood. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kecil mereka. Or basic human rights such as healthcare were Atau hak dasar manusia seperti perawatan kesehatan denied just because they were women. ditolak karena hanya mereka seorang perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Mari kita sebut seluruh pengalaman ini sebagai pemicu nomor 1 bagi saya. Fast forward a few years and many triggers in between. Maju beberapa tahun ke depan, beberapa tahun kemudian, dan banyak sekali pemicu di antara saya. Like a producer director, for example, early on in my career, Seperti seorang produser sutradara di awal karir saya. must have been about 18 or 19, telling me that Saya mungkin berusia 8 atau 9 tahun pada saat itu. Mengatakan, if I didn't agree to the ridiculous terms jika saya tidak setuju dengan sistem-sistemnya or painfully low salary in his atau gaji yang sangat rendah pada movie, filmnya,
that he would just replace me. Dia akan menggantikan saya. Because girls are replaceable Karena perempuan biasanya digantikan in the entertainment business. dalam bisnis hiburan. That was a memorable one. Itu adalah salah satu yang berkesan. Made me decide to make myself Dan membuat saya memutuskan irreplaceable. untuk membuat diri saya tidak dapat tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education Oh, I can't. I'm sorry, I can't. Yayasan Priyanka Port untuk kesehatan dan pendidikan. and around the same time partner with UNICEF was an Dan pada saat yang bersamaan bermitra dengan UNICEF encounter with my housekeeper's daughter. adalah pertemuan dengan anak perempuan pembantu rumah tangga saya. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was Sekitar 12 tahun yang lalu saya pulang dari syuting. Lebih awal suatu hari. sitting in my library reading a book and she Dia sedang membaca buku di perpustakaan saya. must have been 8 or 9 years old and Dia mungkin berusia 8 atau 9 tahun. I knew she loved reading. Dan saya tahu dia suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't Dan saya bertanya, ini adalah hari kerja. you in school? Mengapa kamu tidak sekolah? And she said, oh, I don't go to school anymore. Dan dia menjawab, oh, saya tidak pergi ke sekolah lagi. So I went and asked her mother and I Jadi saya bertanya kepada ibunya, said, why isn't she in school? mengapa dia tidak sekolah? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her Dan ibunya mengatakan bahwa keluarga mereka tidak dapat mengirimnya ke sekolah brothers to school, so they dan saudara laki-lakinya. chose the boys. Jadi mereka memilih laki-laki. The reason Alasannya, she would eventually get married and it dia pada akhirnya akan menikah. would be a waste of money. Dan itu akan menjadi sebuah pemborosan uang. I was completely blown. Saya benar-benar terkejut. And it shook me to my core. Dan itu menguncang sampai inti saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that Pada akhirnya saya memutuskan untuk membayar semua pendidikannya she could continue to learn, agar dia bisa terus belajar. because education is a basic human right. Karena pendidikan adalah sebuah dasar dari hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. Dan sebuah kebutuhan yang besar, terutama pada hari ini. From that point on, I was determined to make a Dari titik itu saya bertekad difference in as many children's lives as I untuk membuat perbedaan dari banyak anak-anak could, in whatever big or small way, dari cara besar ataupun cara kecil that I could contribute.
yang bisa saya lakukan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it Ada sebuah kutipan yang benar-benar sangat indah dan saya baca baru-baru ini. it's absolutely appropriate to say, dan saya pikir ini to explain what I'm trying to say today. untuk menjelaskan apa yang saya coba sampaikan hari ini. The hand that rocks the cradle Tangan saya mengayun, the procreator, pencipta, the mother of tomorrow, ibu masa depan, a woman shapes the destiny of civilization. dan wanita yang dapat membentuk sebuah peradaban. Such is the tragic irony of fate. Begitulah ironi yang tragis pada takdir ini. That a beautiful creation such Pada kreasi yang indah as a girl child seperti anak perempuan is today one of the gravest concerns facing humanity. adalah salah satu keprihatinan besar pada masa ini. Pada manusia untuk saat ini. Girls have the power to change the world. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. It is a fact, and yet today, Itu adalah fakta. Namun hari ini, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom. anak perempuan lebih mungkin daripada anak-anak laki-laki untuk menginjakkan kaki di kelas. Despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades, Meskipun ada sebuah upaya ataupun usaha lebih dari 2 dekade ini, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of lebih dari 15 juta anak primary school age perempuan usia sekolah dasar will never learn how to read or write yang tidak akan pernah dapat membaca ataupun menulis compared to 10 million boys. dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future. Sekolah dasar adalah awal dari masa depan kita. Over the last 11 years, I have witnessed Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan firsthand the incredible work that UNICEF does secara langsung apa yang telah dikerjakan oleh UNICEF for children around the world, especially untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama victims and survivors of child marriage. terutama korban penyintas seperti anak pernikahan, Displacement, pengungsian, war, perang, sexual violence. kekerasan seksual. But there is still so much work to do. Dan itu masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. And for me, that is the fuel to my fire. Dan bagi saya itu adalah sebuah bahan bakar untuk api saya. The reason I'm so committed to this cause
Itu alasan saya sangat berkomitmen untuk ini. And that is where my passion stems from, because Dan itu adalah asal dari mana? I know that a girl's education not Yang saya tahu tentang anak bawah pendidikan anak perempuan just empowers families, tidak hanya memberdayakan keluarga, but communities and economies. tetapi juga komunitas dan ekonomi. A result of her education, Hasil dari pendidikannya, we all do better. kita semua jadi lebih baik. It's just as simple as that. Sesederhana itu. As entertainers and influencers sitting in this room, Sebagai penghibur dan pempengaruh yang duduk di ruangan ini, I feel that it's our social responsibility saya merasa itu adalah tanggung jawab sosial kita to be a voice for the voiceless, which is untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Karena why I applaud each and every woman in this room itulah mengapa saya bertepuk tangan untuk semua wanita yang berada di sini for being such a badass. karena menjadi sangat hebat For using your platform and karena telah menggunakan platform kalian your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost untuk berkontribusi pada perubahan generation as long as we are alive. dan tidak ada generasi satupun yang hilang. I'd like Selama kita masih hidup, to thank Variety and all of you for encouraging me and saya sangat berterima kasih dan saya sangat berterima kasih karena telah mendorong saya dan mendukung saya and all of us in this room to keep going and fighting on. dan kita semua di ruangan ini untuk terus berjuang dan berjuang. Thank you so much. Terima kasih banyak. So that's all from my interpreter that I do my best about it. So I'm sorry if there is a mistake. Yeah, there is a mistake. Yeah, sorry. So thank you for listening my interpretation. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.